dewi. Ya nek penontonnya konten penonton. Ya aku nonton berarti. Yang penting jalan sih. Harus kan cek kuno suaranya mlebu kene kurang. Coba. Dua ting sih. Krungu ra suarane? Tes. Halo. Tes. Halo. Apakah suaranya kedengeran? Halo. Oh, Just tinggal ini. Oh, banter. suaramu ya. Suaraku ya. Suaramu ya. Saya ora mau ngomong. Minggir untuk suaranya. Wis masuk. Oke, info. Cuma mau komen Mas. Yo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Instagram KKTT Wiswakarman. channel Instagram. Ya baik, untuk pada kesempatan malam hari ini kita akan latihan rutin dengan latihan karawitan yang mengangkat tema dasar-dasar menabuh gamelan lancaran. Ya, sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita pada malam hari ini. Lagi Mas Priyo monggo Mas Adi perkenalkan terlebih dahulu. Loh, kita perkenalkan, malah aku kan perkenalan. Ya udah, perkenalkan teman-teman, sedulur ya. Sedulur. Nama saya Adi. Saya apa ya? Saiki tetap jadi anggota Wiswakarman dan ya wong Wiswakarman dhewe ngono. Gitu. Selawase sedulur. Oh, sepisan sedulur selawase sedulur. Wis ngono wae. Aku jenengku Adi Wisnu Utama. Aku niki @adiwisnu_rtm di follow ya. Wis ngono tok, Bang. Masuk. Ya, untuk kita akan langsung masuk ke latihan ya. Di sini kita akan membahas dasar-dasar menabuh gamelan lancaran. Sebelumnya kita dasarannya dulu aja Mas Adi. Jadi gamelan itu apa sih Mas? Gamelan. Angel. Iya ngerti. Jadi gamelan ini lek apa jenenge? Adewe ngomongne sebagai musik ya. Ya alat musik. Di suatu kesatuan alat musik. Dan lebih signifikannya alat musik tradisional Jawa. Itu. Yes, terus terus ya wis itu santai wae. Oke, jadi gamelan itu alat tradisional musik ya Mas. Alat musik tradisional. Sorry. Ya. Kok ramah tuh suaranya ya? Halo, tes. Muni kok ning ndi terus? Muni. Baik. Gamelan itu ada berapa jenis toh Mas Adi? Nah, iki klasifikasi menurut ya. Apa nih? Alat musiknya ya. Alat musiknya. Jadi
dari bahannya. Hmm. Bahannya iki yo anu sing dipukul kae bilahe kae enek sing berasal dari apa biasane ya besi-besian lah, besi-besian. Metal. Ya enek sing logam. Enek sing saka kuningan, enek sing saka wesi, enek sing saka perunggu. Oke, terus haji gamelan pamor. Terus enek-enek dalam musik gamelan kuwi sing bahane saka kulit, kaya to kendang. Terus enek juga sing dari kayu. Bilah-bilahnya kayu, contoh gambang. Terus suling ya kayu-kayuan. Terus enek sing saka sing alat musiknya senar kaya rebab dan siter. Terus kuwi klasifikasi berdasarkan bahan buat alat musiknya. Terus enek klasifikasi berdasarkan bentuk. Bentuknya enek sing berbentuk bilah. Khususnya kuwi ning ngene balungan. Terus ada juga yang berbentuk pencon, berarti pencon atau pencon. Dari kata pencuan. Pencu iki kuwi lah. Iki kadang ya apa jenenge bentuknya seperti maaf ya, payudara. Lho tenan. Kuwi contohnya seperti bonang, kenong, kethuk, kempiang dan gong. Kuwi. Terus mana ya? Enek sing apa ya? Kuwi sing anu sing dari besi. Terus dari cara menabuhnya. Klasifikasi gamelannya ada yang dengan cara dipukul menggunakan alat atau tabuh ya. Jadi orang lek gamelan ki jere basane aja dituthuk ning gamelan kuwi ditabuh. Nah, terus ada juga yang dipetik seperti siter, ada juga yang digesek seperti rebab. Terus ada pula yang dipukul langsung dengan tangan seperti kendang dan ada juga yang tiup, suling. Ngono wis klasifikasinya. Oke, jadi itu tadi klasifikasi gamelan ya Mas Adi. Baik, untuk gamelan itu kan ada titi laras toh. Ya. Nah, titi larasnya itu apa wae Mas? Nah, titi laras saurunge jelas ya. Titi laras itu adalah nada. Nah, nada. Berarti neng gamelan kuwi enek sing jenenge nada slendro dan pelok. Begitu. Nah, apa bedanya nada slendro dan pelok? Nada slendro kuwi pentatonis. Pentatonis kuwi berarti terdiri dari 5 nada. Jadi nadanya ada siji, loro, telu, limo, dan 6. Jiro, lumo, 6. Kemudian itu yang slendro. Kemudian ada lagi pelok. Pelok itu nadanya urut 1, siji, loro, telu, papat, limo, 6, pitu. Jiro, lumo, 6, pi. Nah, bedanya apa nada slendro dan pelok? Apakah hanya dalam penyebutan apa jenenge nadanya saja? Tidak, tetapi apa ya? Kualitas nadanya juga berbeda. Nah, slendro, tangga nada slendro itu cenderung ajeg jika diukur apa ya? Frekuensinya apa nih ya? Lali aku. Jadi ngene, antarane nada siji dan loro slendro itu sama jaraknya dengan nada telu dan limo slendro. Nah, di pelok nada-nada itu berbeda antara siji ke loro pelok, loro ke telu pelok itu berbeda-beda. Nah, begitu. Terus contohnya piye suarane? Kalau slendro ya 6 jiro lumo 6 ji. 6 jiro lumo 6 ji. Nah, 6 jiro lu itu kualitasnya atau jarak antar nadanya itu sama. Nah, kalau pelok 6 jiro lu itu beda antara 6 jiro lu itu beda-beda jarak antar nadanya. Tetapi antara nada slendro dan pelok itu nanti akan ada pertemuan nadanya yang disebut
dengan tumbuk. Jadi biasanya gamelan itu apa jenenge? Antara tangga nada slendro dan tangga nada pelok itu mempunyai satu nada yang sama. Biasanya itu nada 5 atau 6, tapi kebanyakan 6. Karena kenapa kok tangga nada 6? Karena kalau di tangga nada 6 itu nanti akan memudahkan dalam peralihan apa itu jenenge? Peralihan laras. Terus kalau kita ukur antara jiro lu mo 6, jiro lu 4 mo 6 pi-nya pelok, kalau 6-nya sama, tangga 6-nya sama antara slendro dan pelok, itu nanti tangga nada mo slendro akan sama dengan 4 pelok. Gitu. Jadi seperti pi 6 mo 4 lu ro ji, itu sama dengan ji 6 mo ne sama dengan 4 mo 4 gitu. Jadi tapi bedanya mo-nya itu milik slendro, 4-nya itu milik pelok. Tuh. Tapi tangga nada 6-nya sama. Itu yang namanya tumbuk. Itu. Ngoten, Mas. Oh nggih. Lajeng kan pelok sih ya. Pelok Ya. kan ada pelok 6 sama pelok barang. Itu Ya. apa loh, Mas? Nah, Perbedaannya. kalau di pelok sendiri itu ada dibedakan. Jadi pelok 6 dan barang itu ada disebut dengan patet. Nah, sebenarnya patet. Patet itu apa ya? Suatu apa ya lek ngarani hukum atau Pakem. konsep. Pakem. Jadi gampangannya lek cara apa ya? Cara musik barat no ora akord sih. Ya akord lah. Jadi ya modus. Jadi ini playune nada ki neng ndi? Kayak seperti piye ya? Nah, pelok 6 itu akan menggunakan nada 6, ji, ro, lu, 4, mo 6. Jadi tidak menggunakan nada pi. Sedangkan pelok barang dia akan menggunakan nada pi tapi tidak menggunakan nada ji. Itu perbedaannya. Oke, jadi perbedaannya pelok 6 sama pelok barang di situ ya. Yang Ya. satunya pakai pi, yang pelok barang pakai pi, yang pelok 6 Pelok 6 pakai ji. ji. Oke. Terus kan kalau slendro, Mas, kan ada yang slendro biasa, slendro tok sama slendro miring. Ya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Lek slendro miring itu sebenarnya miringnya itu adalah sebetulnya nadanya itu tidak ada dalam nada slendro, tetapi apa ya? Kan tadi sudah tak omongnya nek nada slendro kuwi ajeg. Iya. Antara 6 ke ji ke ro ke lu ke mo itu ajeg. Apa itu jarak antar nadanya itu kualitasnya sama. Nah, sedangkan miring itu menggunakan nada-nada yang ada di antara jarak itu tadi. Umpamanya jarak antara 6 ji itu tadi, itu ada celah-celah nadanya gitu. Seperti apa ya? Lebih kayak gampangnya kalau kita hitung 6 ke ji itu naik satu nada, itu miring itu umpamanya 6 coret, itu berarti 6 naik setengah nada gitu. Oh, iya itu. Hadir. Oke. Jadi itu ya perbedaannya slendro biasa sama slendro miring. Apa? Kita masuk ke dulu ya, ke ketopraknya. Apa di ketoprak itu ada pakem patetannya enggak tuh, Mas? Di ketoprak kan kalau di wayang kan ada 6 songo menyuro. Ya, Nah, kalau di ketoprak itu ada apa enggak? Ya. Oke, sebelum ke situ dilambari sih saka penjelasan patet ya. Nah, Jadi hampir seperti tadi pelok ada pelok 6 dan pelok barang itu kan apa ya? Untuk nitike gampangannya saka gender atau saka ricikan gender terus apa ya? Gambang itu kan gamelannya beda. Itu jenis alatnya. Nah, sedangkan kalau slendro itu satu, tapi apa tahu yang dinamakan patet? Patet yo itu tadi modus lek ning musik barat. Oh ya kan ya. Ya kuwi lah pokoke. Jadi gampangane
nek cara Jawane ya, cara Jawane iki seleh nadane. Ketika patet 6 itu nanti seleh nadanya. Jadi ya apa nada-nada beratnya atau biasanya kalau kita membicarakan ketukan ya, ketukan kita pangane 4 ketuk ya. 1 2 3 4. Nah, nanti ketukan keempat itu akan jatuh di suatu tangga nada sendiri, satu notasi. Nah, itu kalau di patet 6 biasanya menggunakan iki selindruse ya. Nek patet 6 itu biasanya nadane 6 mo lu ro, mungkin itu 6 mo lu kalau nggak salah. Nah, terus kalau jadi kan ada 3 patet sik baleni neh iki. Kok ora bingung kok ngomongnya patet. Jadi lek selindruse nek patet 6 nyongo menyuro. 6 iku mang 6 mo lu mungkin itu. Dan ro mo lu ro. Ya, loro. Terus kalau nyongo itu ada di nada mo ji 6 nada beratnya. Terus kalau di menyuro itu di 6 lu ro ji gitu nada-nada beratnya. Nah, hukum itu nanti akan menentukan yang namanya patet itu tadi. Jadi ketika musik itu dibunyikan, ketika nada-nada beratnya itu jatuh pada nada-nada itu, maka akan diketahui patetnya apa gitu. Sama juga di pelok. Kalau di pelok lebih apa ya, lebih banyak lagi. Sebenarnya nggak cuma pelok 6 dan barang saja, tapi ada juga yang namanya pelok 5 gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke ketoprak. Kalau di ketoprak biasanya ada yang digunakan itu dari patet nyongo atau patet songo dan patet menyuro atau bar. Atau kalau di pelok kan ya pelok barang gitu. Ngaten Mas Rara. Oh, nggih. Jadi itu tadi penjelasannya mengenai patet-patet ya, Mas. Nah, tadi kan saya juga tanya kalau di ketoprak tuh perlu dengan patet atau enggak loh, Mas? Kan di pewayangan kan ada ya tadi itu patet itu. Kalau di ketoprak tuh pakai enggak loh, Mas? Atau ada pakeme patetnya enggak loh, Mas? Iki sependek pengetahuan saya ya ada. Jadi ya itu tadi patetnya kan nyongo dan menyuro. Dan biasanya ya kuwi jane ya perpindahane jane enggak ajeg ya. Tapi kalau nek wayang kan jelas biasanya engko adegan iki sampai iki patetnya 6. Terus engko lek wis adegan goro-goro patetnya malik nang ngene 9. Nah, begitu. Kalau di ketoprak sependek pengetahuan saya untuk pergantian patetnya itu di mana belum ada aturan yang jelas. Sependek pengetahuan saya, kalau ada mungkin teman-teman ada yang mengetahui pergantian patetnya itu di mana, nanti bisa ditambahkan keterangannya gitu. Baik, jadi sementara ini belum ada pakem untuk patetannya gitu. Patetane kan gantine ning endi adegan apa kudu ganti patet gitu. Apa biasane pamane ketoprak dimulai dari awal patetnya nyongo barno bar adegan dagelan kudu ngalih nang ngene patet manyura. Itu kan neng ketoprak yo sak ngertiku yo aku yo ngertiku yo megur sithik yo. Jadi kuwi ora ajeg. Gitu. Oke. Langsung aja kita masuk ke lancaran apa yang materinya lancaran tuh ya, Mas. Nah, dari dasarnya dulu lancaran tuh apa sih, Mas? Lancaran kuwi apa ya? Suatu bentuk gending, satu bentuk gending. Jadi ngene. Neng gene kerawitan itu ada 2 nek gak salah. Ketawang. Nah, ada 2 bentuk besar sing jenenge pamijen dan apa ya lek sijine aku lali sih. Konvensional.
Ayo kuwi. Terus sebut saja Pamijen dan bukan Pamijen lah, ngono lah. Sebut saja seperti itu. Nah, bukan Pamijen ini tadi. Iki ada aturan bakunya, seperti bahwa dia terkonsep memiliki apa tan kaya 4/4 ini apa jenis seperti ini? Birama ya. Birama 4/4 atau 3/4 gitu. Jadi gampangannya 4/4 iki nek neng Jawa jenenge gotra. Setiap 4 gotra kuwi terdiri dari 4 ketukan. Jadi pamane satu baris itu terdiri dari 16 ketukan. Nah, setiap 4 ketukan itu adalah disebut dengan satu gotra. Nah, jadi satu baris terdiri dari 4 gotra. Tiap gotra terdiri dari 4 ketukan. Jadi setiap setiap baris terdiri dari 16 ketukan. Wih. Nah, kuwi sing bukan Pamijen ya. Ya. Nah, nek sing Pamijen kuwi tidak tentu. Contohnya kayak srepek dan sampak. Dia tidak tentu. Kan biasanya lek neng gene bukan Pamijen tadi, di setiap ketukan ke 16 atau ketukan ke 8 biasanya gong. Tetapi lek neng gene Pamijen kuwi tidak tentu. Kayak srepek sampak kuwi kan enggak tentu di ketukan ke 8 atau ke 16 kuwi kudu gong. Tetapi kalau yang bukan Pamijen tadi tetap bentuknya setiap pamane setiap 8 ketukan gong, nanti baris bawahnya setiap 8 ketukan gong. Terus baris bawahnya lagi 8 ketukan gong. Tapi kalau di srepek dan sampak itu tidak seperti itu. Nah, kemudian yang bukan Pamijen tadi ada beberapa jenis ya. Karena ada lancaran, terus ada ladrang, ada ketawang. Nah, terus iki sing diomongne lancaran ya. Lancaran. Lancaran kuwi katakanlah satu baris kuwi terdiri dari 16 ketukan. Ya kan mau kae ya. Nah, di setiap satu gotra tadi kuwi ana sing namanya ding kecil gitu guys. Ding kecil, dong kecil, ding besar, dong besar. Nek salah. Oh ya. Ding dong. Heeh. Nah, kuwi 4 ketukan tadi namanya kuwi ding kecil, dong kecil, ding besar, dong besar. Nah, setiap 4 teman. Iya, saya lihat itu gambar nih. 4 ketukan ya, pamane wis ngene lah. Ding kecil, iki kan kualik tadi katanya. Mirror to. Ding kecil, dong kecil, ding besar, dong besar. Mana ya? Nah, milik kok milik dong kecil iki ora ding. Setiap dong besar kuwi adalah miliknya kenong. Jadi setiap dong besar kuwi kenong ditabuh. Nah, setiap ding kecil kuwi milike ding kecil, dong kecil. Dong kecil kuwi teke gong, teke kempul. Nah, nanti kan iki pamane sing pertama ya. Ding kecil, dong kecil atau kempul, terus ding besar, dong besar atau kenong. Nah, itu diulang 4 kali, silakan ikan sak gotra, terus kan ping 4. Nah, nanti di akhir baris atau di dong besar yang keempat itu nanti akan bersamaan dengan gong. Nah, di gotra selanjutnya atau baris selanjutnya di gotra pertama nanti ding kecil, dong kecil ini nanti tidak akan diisi kempul. Karena apa? Karena iki jane nggo ngentekne gong iki mau. Karena gemane gong lek suwi. Lek pomo gong iki wis ditabuh terus pas dong kecil iki wis kempul ditabuh neh itu bakal ngrusak suarane gong. Jadi apa kok biasanya nek gamelan yo amene iki ketukan yo. Ayo tak di nong di gong di nong di gong ngono ya Bang. Nah, kuwi kok gong tidak ditabuh pada apa wis jenenge gotra yang pertama ya asine kuwi nggo ngentekne ombake gong kuwi mau.
gitu. Oh, oke. Baik, jadi tadi penjelasannya tentang lebih ke notasinya lancaran ya Mas. Sama ikone konutuk kumpul gong kuning ding cilik Kertas opo? kertas lah. Apa ini gaya apa jenenge? Apa ngarane? Whiteboard blue. Nah, enek anu lah lagi sik apa ne tulis wae. Pulpen wae. Sik iki ditulis wae ben penak. Monggo. Apa ya penak ya? Nah, iki anu wae, suara jamu wae. Penak. Ayo. Nah ya ora apa ya, Pak. Ngene wae. Intermezzo apa ngono lho, Kak? Jadi ini tadi kan penjelasan mengenai lancaran itu ada ding kecil, dong kecil, dong besar. Nah, jadi tadi Mas Hadi menjelaskan mengenai itu dan ini Mas Hadi baru membuat contoh notasi untuk lancaran. Jadi surat jamu ya Mas? Iya. Jadi ini nanti kita akan belajar mengenai lancaran suara jamu. Iki ketok ora ya? Monggo ketok. Nah. Ini. Iki malik lho kok wis ora apa-apa lah. Nih, jadi sing lambange kaya caping iki adalah lambang dari kenong. Nah, sing kaya apa iki ya? Kaya mengkok iki. Kaya mengkok ya. Iki adalah Iki adalah lambang dari kempul. Nah, apa? Kan itu. Apa? Ini. Si. Iki seru iki mau. Nah, ini ya, kayak kok mbaleni penjelasan tentang ding kecil, dong besar dan gotro. Iki 1 2 3 4. 4 ya iki ya. Ah, iki 1 gotro. Iki 1 gotro. Sik, luwih penake tak garisnya. Kisro. Wis. Iki ngene. Iki enek 4 ketukan. 1 sing lambang titik ya. Lambang titik iki dihitung ketukan. 1 2 3 4. Begitu juga selanjutnya. Kok balik lho. Kan ini tiap kotak iki sing tak batasi garis iki kualitasnya kan 1 gotro. Nah, ini terdiri 4 ketukan. 1 2 3 4. 1 2 3 4 dan selanjutnya. Nah, sing lambang caping
iki adalah lambang dari kenong. Sedangkan lambang U adalah lambang dari kempul. Sing dibunderi iki adalah lambang dari gong. Nah, iki pamane ngene ya notasine ro lu ji ro lu ro ngene ya. Nah, setiap kan pen ro pen lu. Lah, setiap 4 nada atau dong besar tadi kan ada kenong. Jadi pen ro pen kenong, pen ro pen kenong, pen ji pen kenong, pen lu pen kenong. Nah, kenong terakhir yang keempat ini bersamaan dengan gong. Sedangkan untuk kempulnya pen ro pen lu pen kempul, pen lu pen kempul, pen ro pen kempul, pen gong. Untuk gongnya seperti itu. Ini notasine rolu jiro luro lumo nemo pat ro jinem. Nah, wis golek maca nadane ya rolu jiro luro lumo nemo pat ro jinem. Tuh. Terus Ini pelok ya Mas? ini pelok. Lucu ya tulisan gue. Gimana baru jinem. Masa apa nih ya? Ya kuwi mau. Nah, tadi lancaran adalah hukumnya koyo ngomong. Tadi setiap dong kecil kenong, dong besar kenong 4 kali toh setiap barisnya. Terus kenong keempat bersamaan dengan gong. Sedangkan kempul adalah letaknya di dong kecil. Iki dong kecil, dong kecil, dong kecil. Lah, kenapa kok di dong kecil pertama ini tidak ada kempul? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa iki jane ngentekne suarane gong iki. Nah, gong ini kan suarane gede dan apa ya disebut ngombak. Ngombak iki mempunyai apa ya? Ya ombak, apa le ngarani? Apa? Ora ampli, ya amplitudo. Amplitudo, ya bener. Baik, gong kan mesti bengung. Gong iki bengung sik. Ketika iki gong bengunge gema dari gong ini belum habis, lek ditabuh kempul kuwi bakal ngerusak suarane gong. Begitu. Nek jarene sing pinter ngono kuwi, jarene sing sekolah seni ngono. Aku kan ora ngerti. Aku jarene kanca-kanca ngono kuwi. Nah, seperti itu. Ini adalah notasi dari suwe ora jamu atau biasanya disebut jamu-jamu. Men Pak Kulek ngajari iki jenenge jamu-jamu ngono. Nah, seperti ini. Ini yang disebutkan dengan lancaran. Notasinya seperti itu. Nah, ini adalah lek iki tadi adalah cara menabuh kenong dan gongnya. Terus iki balungane. Balungane rolu ji rolu ro lumo namo pat ro ji nem. Terus engko kendange engko bakal mempunyai pola sendiri juga. Kendangnya pamane sebelum iki, jadi sebelum mulai permainan ini akan diawali dengan namanya buko. Nah, buko ya apa ya? Buko ya apa jenenge? Mengawali permainan kuwi masuk intro lagu nih. Intro lagu nih. Nah, kendang jane iki nek apa jenenge? Bonange. Bunangnya muni lumo namo pat ro jinem. Sik, tak tulis sik. Ya. Lumo namo pat ro jinem. Tetapi di 2 nada terakhir ini nanti bonang barung harus gembyang. Gembyangnya piye? Gembyangnya dia memainkan nadanya dipukul secara kan bonang kuwi ngene, bentuknya ada bonang barung, ada bonang penerus. Bonang barung kuwi nadanya lebih rendah daripada bonang penerus. Nah, nek bonang barung kuwi dhek memainkannya di sela-sela apa ya? Di sela-sela apa sabetan iki. Jadi dhek memainnya setiap ding kecil maupun ding besar. Jadi pamane ngene. Lu dadi maine bukane bonang bakal lumo namo pat ro nem gitu. Dhek gembyang dhisik.
Jadi di antara nabuh ji dan 6. Jadi di ding ini. Mo 4 ro 6. Nah, begitu juga selanjutnya. Bonang bakal gembyang terus, bonang barung ya. Aman iki ro lu dhek bakal nabuh lu ro mo ro 6 itu untuk bonang barung. Sedangkan bonang penerus mainnya luwih double dadi nyong 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 nyong. Lha dadi paling ro lu di lu ro mo 6 ro 6. Nah, itu untuk benang baru dan benang penerus. Nah, terus kita ke kendang. Kendang bakal untuk apa buku ini mo tak tung dang tung. Jadi mo tak tung dang tung gong bareng dengan gong ini. Nah, ketika nada 6 ini semua alat musik dipukul bersamaan. Balungan, gong, nong. Jadi mo tak tung dang tung jreng bareng nabuh 6. Nah, terus kendangnya bakal tung da tung da tung dang tung. Jadi kendangnya megur tung da tung dang tung dang tung. Nah, jadi megur nada tung dan da. Dane kuwi setiap kempul. Jadi tung da tung da tung gong tung da tung gong. Gitu. Untuk kendang. Terus nanti ada juga kendang jenenge kendang salahan. Kendang salahan kuwi nek arepe nang ngene gong keri dhewe ning ngesor. Tapi pamane tung da tung da tung da tung gong. Kuwi jenenge kendang salahan. Nah, terus alat musik lainnya yang bermain beda apa ketuk. Ketuk kuwi madani karo karena ketuk iki apa ya nek ngarani? Dhek lek cara barate metronom lah. Dhek mengetuki. Gawe tempo. Meskipun pamurba irama tetap di tangan pengendang. Pengendang sing berhak apa? Mimpin iramane bakal sesek. Sesek ki cepet, iramane tamban ki alon. Tahu sirep ki lirih, pelan. Jadi bukan tempone pelan tetapi apa jenenge? Suaranya apa jenenge pelan, suarane pelan, lirih suarane. Nah, terus apa nih ya? Kuwi kendang. Terus iki mau ana jenenge buka, terus enek juga jenenge suwuk. Suwuk adalah apa jenenge? Akhir atau menghentikan permainan apa jenenge gending tersebut. Pamane ngene. Ro lu nu dan lu ji ro lu ro lu mana pat ro ji gong saya baru lagi 6. Nah, ini kendangnya ro lu tung da tung dang tak tung da tung gong. Kuwi jenenge suwuk. Ngono. Kita iki kaget istilah ngelu. Yakin to iso. Ngono sih, wis ana sing takoni ora? Nah, jadi tadi sedikit penjelasan untuk notasi gending lancaran ya, lancaran suara jamu laras pelok. Adat 6. Oke, jadi sampai segini penjelasan dari Mas Adi. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo dari sedulur-sedulur yang join di live Instagram Wiswo Karman, ada yang mau ditanyakan mengenai gamelan atau iringan atau lancaran, bisa ditulis di kolom komentar. Monggo.
Iki saiki ya enek pin pertanyaan bareng. Instagram. Ah, liwat kono ya kena pertanyaan. Monggo. Apa ya? Oh iya, eling aku. Oh iya, dari semua tadi iki dasar untuk menabuh gamelan ya. Konsep menabuh gamelan ini paling dasar adalah ririh arampak waradin. Kuwi sing kudu dicekel tenanan. Ketika menabuh gamelan adalah ririh arampak waradin. Apa artine? Nah, Ririh kuwi alon, rampaki bareng rame terus waradin kuwi rata. Dadi embuh tempomu kuwi alon, embuh tempomu alon utawa tamban, embuh tempomu sesek utawa cepet, embuh kuwi sirep, embuh kuwi gropak. Kuwi harus ririh arampak waradin. Dadi nek paling dasar ya kuwi kudu ketika kowe nabuh, kowe kudu krungu ya instrumen liyane. Gitu. Jadi ketika main kowe enggak oleh egois. Jadi kudu harus apa wis jenenge mendengarkan instrumen lain. Soalnya apa? Ketika kowe banter, ketika kowe tiba-tiba enggak ngerti aba-aba dari kendang, kendangnya ngejak sirep, kendangnya ngejak suwuk. Nah, kowe kok moro-moro ndelujur dhewe. Nah, kuwi. Jadi ririh arampak waradin. oh, baik, ini ada pertanyaan dari Prio 557. Nek diketoprak ki harus slendro nggih Mas. Nek diketoprak ki harus slendro tok apa pelok tok apa boleh merdeka. Monggo Mas Adi. Kalau apa wis jenenge sependek pengetahuan saya tidak ada apa wis jenenge aturan baku ya harus slendro tok atau pelok tok. Jadi karena semuanya sama ngono kualitasnya. Jadi oleh nggo slendro tok boleh, nggo pelok tok boleh, menggunakan keduanya juga boleh. Gitu. Begitu Mas Prio 557. Contohnya ya apa ya? Piye lho nyontone? Iki karena orangnya di samping sini. Jadi minta dicontohin. Jadi yo sembarang share arep apa-apa. Pamane dilalah grup ketoprak kuwi enggak duwe gamelan pelok. Terus duwene gamelan slendro. Yo wis yo ora apa-apa enggak masalah. Terus dilalah grup ketoprak kuwi gur duwene gamelan pelok. Ya ora apa-apa, ora masalah, tetap bisa jalan. Karena yang dimainkan itu bisa di apa ya? Iringan-iringan di apa jedal ketoprak kuwi iso dimainkan dalam dalam slendro bisa, dalam pelok bisa gitu. Untuk sing anu lho, konvensional lho. Konvensional sing baku-baku. Ngaten. Terus tapi lek pomo sing garap-garap ngono ya engko berbeda lagi. Gitu. Makaten Mas Prio 557. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang lainnya, monggo, dari sedulur-sedulur pemirsa. Butot Ea. Kayak sembulur piye lur? Ini ada dari Mas Naufal.wafi. Kak, izin bertanya. Saya Naufal Baudin Wafi, NIM B01190949. Apakah ada gending-gending pakem untuk mengembangkan suasana dalam ketoprak? Suasana iki piye? Sing sedih dulu. Oh iya. Wah ini yang lagi viral Dek Sembulur. Waduh. Yang ada baliho caleg-caleg gitu ya. Ya. Wah. Kita jawab pertanyaannya sih. Apakah ada gending-gending pakem untuk mengembangkan suasana? Nek gending kuwi ketoke nek sependek pengetahuanku enggak. Tapi mungkin kepada bentuk dan nada-nada yang dimainkan atau patete. Nah, contohnya ngene, ketika adegan sedih, kuwi bakal dimainne teluturi nada-nada
apa ya? Gending sing nada-nadane minir. Dan ning Jawa ki sebetulnya minir ya padha istilah lek ning barat minor kuwi lah. Jadi dia bakal menciptakan suasana yang sedih, renyuh. Terus ketika pamane adegan kedatonan dan membutuhkan suasana yang agung. Nah, berarti kan harus ada apa? Gending atau musik iringan. Ya mungkin iso ladrang sing gagahan, sing rada sereng untuk mengiringi itu. Terus mungkin untuk suasana yang pintrem ya iso dimainne gending-gending sing kethok loro apa kethok papat ngene aku rada mungkin ketawang dan lain sebagainya. Terus lek tedekan humor atau gecul atau dagelan ya engko suasanane sing seneng-seneng, sing lucu-lucu begitu. Tapi ya piye ya? Musik lek namanya DE prinsipnya adalah piye ya? Menunjang pementasan gue supaya feel-nya lebih dapat. Untuk menunjang dijejak ya, ditunjang, ditabrak. Ngaten Mas Naufal.wafi. Iya, makasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari sedulur-sedulur pemirsa. Monggo, ada yang mau ditanyakan mengenai gending-gending ketoprak atau lansaran atau lain-lain yang dasar-dasar. nah dasar-dasar. Mas aku sih rap dong ke mau piye ya ora apa-apa tak jelasin. Yes. Gitu. Oh iya kan timbang gabut aku tanya apa ya terserah. Susah sae. Monggo Mas Priyo 557. Sing bawa sendiri Rap. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Dini Sasda 19. Apakah pelok sama selindro iku sama dengan iku nada mayor sama minor yang melambangkan kayak nek seumpama apa ya kayak ono nek rasalah mayor iku melambangkan kayak kesenangan musik-musik yang senang, tapi nek minor iku kayak sedih pokoknya sih menandakan kayak kegundahan, kegelisahan, tapi nek mayor iku kegembiraan, kesenangan kayak ngono-ngono. Aku menitip iku ya. Baik, jadi tadi pertanyaan dari Mbak Dini mengenai antara mayor minor sama selindro pelok. Nah, sing tak jawab langsung ya. Beda antara selindro pelok dan mayor minor itu beda. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi lek konsep mayor minor di barat kuwi padha lek ning Jawa ya tutur minor iki tutur kuwi. Nada-nada yang dimainkan adalah nada-nada yang sendu, sedih ngono kuwi. Tapi kebanyakan nek ning selindro bakal menggunakan nada-nada miring. Jadi selindro miring. Jadi sing ora enek nang ngene tangga nada selindro kuwi mau jane. Nah, kuwi. Jadi meskipun pelok pun bisa miring. Ora kok miringe maksudnya. Tapi apa jenenge menggambarkan suasanane kuwi. Pelok barang miring iki. Oh, Pelok barang miring. nanu. Pelok mataran. Apa? Pelok mataran itu. Dari selindro sih. Kebanyakan selindro. Yesus selindro sih. Kita kon. Baik, jadi tadi itu ya Mas. Itu beda antara mayor minor dan jadi yo pelok pun bisa memainkan nada-nada mayor, bisa memainkan nada-nada minor. Begitu juga dengan selindro bisa memainkan nada-nada mayor, bisa memainkan nada-nada minor begitu. Jadi beda. Si pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi dari VN underscore 2502. Mas, yang termasuk balungan tuh apa aja toh? Oke. Jadi yang masuk balungan itu adalah alat musik yang jenenge demung, terus saron dan saron penerus atau peking.
Kene akeh-akeh ngarani saron penerus, nek nggonku kono akeh-akeh ngarani peking. Bedanya apa? Apa kuwi jenenge tembung saron dan peking? Di ini wujudnya sama. Dia menggunakan bilah-bilah kuwi, bilah-bilah dari bambu ora bambu kuwi jenenge logam kuwi mau. Terus bedanya adalah tembung kuwi nadane dhek paling besar, paling rendah daripada saron dan saron penerus. Kuwi. Tapi gini, nek pomo dibagi ini. Umpamane jiro lumo nek slendro kuwi ya. Kuwi adalah satu oktav nek ngarani, sak oktav ngene ya. Iki oktav pertama kuwi nggone tembung, kok oktav kedua yang lebih tinggi nggone saron, oktav ketiga yang lebih kecil kuwi nggone apa kuwi jenenge? Ngene peking atau saron penerus. Jadi pamane nadane tembung jiro lumo 6, jiro lumo 6, terus engko nadane saron jiro lumo 6, dadi luwih dhuwur neh. Engko saron penerus luwih dhuwur neh. Seperti itu. Jadi kuwi tok bentuke sama. Mungkin kalian akan menemunya sing gampang ya niteni bentuk apa ya jenenge? Ukurane tembung luwih gede bentuke karena dia menghasilkan nada-nada yang besar. Enggak mungkin sesuatu yang menghasilkan nada-nada besar kuwi dhek apa kuwi jenenge? Cilik ukurane. Anune lho, bilahe lho. Seperti itu. Iki sing termasuk balungan. Jadi tadi itu penjelasan mengenai balungan ya Mas Hadi. Nah, sekarang saya juga mau tanya Mas Hadi. Kan saron penerus kan ada saron songo juga. Nah, saron songo kan itu wilayahnya lebih banyak ya Mas Hadi. Itu di kalau nggak salah adanya di Slendro. Lah kok di Pelok nggak ada tuh kenapa ya Mas Hadi? Iya. Jane kan ada sing dadi ngene untuk teman-teman yang belum paham, ada namanya saron songo. Saron songo kuwi dhek kan biasane lek ning ngene gamelan kae kuwi ada sing namane apa bonggol, ada namane petit. Dadi ngene. Ketika ning ngene tembung kuwi bonggole 6. Jadi 6 nadane, jadi dhek bilahe ada 7 bilah di biasanya tiap apa jenenge tiap alat musik tiap balungan ini ada 7 bilah. Nah bonggol ki sing paling rendah dhewe, nada paling rendah biasanya 6. Engko petite atau nada paling kecil kuwi nada ji, jadi pas 6 pamane slendro lho iki 6 ji ro lu mo 6 ji. Jadi bonggol 6 petit siji kuwi. Nah kuwi ditembung dan di saron penerus. Di saron juga seperti itu, tapi ada juga yang namanya saron songo. Saron songo kuwi dhek menambah 2 nada kecil. Dhek menambah nada ro dan lu. Jadi dhek bilahe ada 9. Jadi ada 6 ji ro lu mo 6 ji ro lu. Jadi dhek cakupan nadanya lebih banyak. Lebih banyak 2 tangga nada. Nah, kuwi fungsine nggo apa to? Dhek iki untuk jenenge sekaran saron atau nyacah. Jadi dhek apa ya? Mengisi apa iki jenenge? Kayak gampangane melodi lah. Melodi ning ngene musik dhek ben luwih nrecel ngono, luwih mengisi kekosongan-kekosongan apa iki jenenge? Nada kuwi mau. Ora kekosongan nada ya. Wis kuwi lah pokoke. Nah, ketika dipelok jane apa soalnya 7 nada kuwi wis cukup untuk apa jenenge mewakili, tapi ada juga sing apa ya wong duwe gamelan sir nambah apa wilah sir nambah wilah dadi saron songo. Dadi kok ya iso bonggol 6 karo 6 jiro lu 4 mo 6 pi ro lu biasane ngono ya enek ngono. Tapi kenapa kok slendro lebih banyak? Tapi lek sependek pengetahuan saya soalnya slendro kuwi kan nadane lebih sedikit. Jadi dhek membutuhkan apa ya? Ben untuk sekaran kuwi mau ben luwih akeh variasi nada yang didapatkan. Sedangkan pelok kan dhek terdiri dari 7 nada. Dadine dhek variasine cukup mudah, variasi nada yang dimainkan.
Jadi gitu nggih Mas Adi yang mengenai Saron Songo. Halo dari Mas Aswin Nuca. Monggo Mas Aswin ada yang mau ditanyakan atau sedulur-sedulur lainnya yang join ke live IG Wiswakarman, monggo ada yang mau ditanyakan mengenai dasar-dasar gamelan, gending atau lancaran, monggo. Ini memang poin sini. Yo iki sangat dasar banget ya. Mungkin jadi kan lebih penak nek iki ketemu tapi yo apa dengan keadaan seperti ini yo. Mungkin ini salah satu cara terbaik yang bisa dianu. Yo engko lek pemain nek kanca-kanca sing ora dong iso takon langsung. Utawa engko sing sregep pelatihan ben apa wis luwih ngerti meneh. Mekaten. Iya di. Ini ada pertanyaan dari Hek Sempulur, Hek Viral ya. Kak izin bertanya, saya Hek Sempulur. Maaf gak punya name. Saya pernah dengar kalau gending-gending yang memiliki patet pada laras lendro itu biasanya dimainkan berdasarkan waktu dan jam tertentu. Oh ya. Iki khususnya nek ngene wayang ya iki biasanya. Jadi kayak baleni mungkin penjelasan patet 6, songo dan menyuro. Patet 6 iki apa jenenge biasanya dimainkan sejak awal pertunjukan sampai lingsir. Mulai wis tengah wengi kae kemudian berganti. Nek ngene saka patet 6 berganti ke patet songo. Nah, engko lek bar patet songo lek wis lekas arep esuk ke berganti dengan patet manyuro. Lah, kenapa kok dinamakan patet manyuro? Lah kuwi. Patet manyuro kan manyuro iki tegese merak. Nah, kenapa kok ada patet merak ketika di pagi hari? Jarene mbiyen nek antarane ada pendapat lek isu-isu kuwi wis mulai merak-merak abang. Dene tratang-tratang apa trontong-trontong abang ning bangletan ngono kuwi. Kuwi mulane jenenge merak atau manyuro. Terus enek bareng sing ngomong lek pas isu kuwi akeh merak-merak sing muni manyuro. Nah, terus enek juga sing ngarani manyuro itu kan sesuatu yang indah. Merak atau manyuro kuwi mau. Merak ati manyuro. Dadi patet kuwi berisi tentang sesuatu yang indah-indah ngono kuwi. Dan ya kuwi mau pembagian waktu-waktune kaya ngono. Kuwi khususnya untuk wayang kulit ya. Untuk iringan wayang. Nek untuk apa kuwi jenenge uyon-uyon dan sebagainya jane luwih apa kuwi jenenge luwih bebas. Tapi ketika arep mainnya dalam satu kesatuan nek piye rasa kerawitan ki ketika we arep mainmu saka patet menyuro terus bar kuwi arep main patet mau walik marun nganggene patet 9 atau 6 bakal abot rasane. Ada perubahan rasa karena tangga nadane memang berbeda-beda. Ini rasane abot. Angel ngelih gitu. Jadi pembahasan lebih lanjut. Yes. Makaten Dek dot Sempulur, Dek Viral. Nggih, siap matur nuwun. Nggih. Jadi ini sudah habis waktu live Instagram kita. Terima kasih untuk para pemirsa KKTT Wiswakarman yang sudah mengikuti sekedar berbagi ilmu dari Mas Adi Wisnurutomo. Kurang lebihnya dari saya dan Mas Adi mohon maaf. Kita pamit undur diri. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.